Baru 1 tahun Pak Prabowo berkuasa, sudah hampir 1.000 ya kan demonstran yang ditindak polisi. Salah satunya Del Pedro itu ya? Del Petro macam-macam. Ada nggak sejarah pemerintah kita yang kayak gitu? Yang paling lucu bagi saya begini nih, kan ini berlomba-lomba nih bentuk tim reformasi polisi lah. Apa namanya ya kan? Polisi buat sendiri dengan nama sendiri, tapi intinya reformasi lah ya kan? Pemerintah buat sendiri dengan tim percepatan reformasi polisi. Dan jangan lupa Komisi 3 DPR juga buat panja reformasi polisi, kejaksaan dan sebagainya. Gitu. Jadi Buat tiga lagi nih. ada tiga. Ini ngapain kita buat 3-3 pasal MK mereka nggak hormati? Pemerintahnya melalui Andi Pak Menko Supratman mengatakan, ini, ya. iya itu nggak berlaku surut gitu loh ya. Tim reformasinya diam. Wah, berarti kita harus... Ngapain lo sok-sokan pakai tim-tim segala itu maksud saya gitu. Kalau saya mengatakannya dari dulu Kapolri ganti. Siapa Kapolri? Namanya Pak Sigit. Bang, ini sekarang di tema 2 nih bro. Gue penasaran nih, iya kan bang? MK kan udah ngeluarin tuh, polisi aktif dilarang. Iya kan? Menduduki jabatan sipil. Nah ini kok, tapi Pak Supratman kayak begini komentarnya. Berlawanan Ajaib, iya. Ini bacaannya apa nih? Nggak ada bacaannya. Itu jelas Karena nego-nego atau apa nih? jelas Pak Andi Supratman ini sedang membela polisi gitu loh kira-kira itu. Jadi- Istilah beliau itu kan putusan itu nggak berlaku surut. Iya. Ya oke lah nggak berlaku surut, tapi kan berlaku sekarang kan. Nah kalau berlaku sekarang ya tinggal dilihat tuh siapa polisi yang duduk di jabatan sipil. Tapi itu apa namanya kan mereka dilantik sebelum ketentuan ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu nggak dilihat soal kapan ia dilantik, iya kan? Soal kapan ia sedang duduk dalam status sebagai anggota polisi aktif. Itu policy, artinya salah logika bukan dong ngelihat. Ya memang kan ya maksud saya hal yang simpel kayak begitu kan bisa dipahami dengan akal aja. Iya. Nggak perlu harus jelimet menjelaskan itu gitu. Apa ini sebetulnya soal tafsir hukum aja atau tafsir kepentingan malah? Tafsir kepentingan lebih tepat. Kepentingan tetap dengan pola yang seperti yang sekarang. Nah kemudian ya dianggaplah nggak akan berlaku di masa yang akan datang lah. Sekarang kalau anggota polisi itu baru misalnya pensiun 10 tahun lagi, dia tetap aja di jabatan itu. Hanya karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nggak berlaku kepadanya karena dilantik sebelum yang putusan itu ada. Itu satu tuh. Nah, yang kedua adalah soal kan penjelasan yang lain dari versi pemerintah kan ada yang lebih sehat ya. Menpan RB. Oh itu malah berlawanan? Berlawanan. Ya. Menpan RB mengatakan ya siap sedia untuk melaksanakan putusan itu dan segera berkoordinasi dengan institusi polisi ya, dalam ini Kapolri untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi nggak ada ininya gitu ya, nggak ada nggak ada apa istilahnya tuh ya, nggak mau belok sana belok sini ya, putusannya begitu ya kita laksanakan. Udah. Mestinya sikap itu datangnya dari Pak Andi Supratman dong, sebagai Menteri Hukum. Dia harus memperlihatkan sikap, putusan mahkamah kayak apa, ya oke kita laksanakan. Nah ini kan saya kan sebagai orang biasa nih, kan jadi malah bingung dong. Nah, si itu dia. Menpan RB begini, Supratman begini. Ini udah kayak, ini dua-duanya padahal menterinya Pak Prabowo. Tapi kok kayak beda ini bro, Iya, beda beda, WA group iya. gitu loh. Ini bacaannya apa nih? Karena yang begini di menterinya Pak Prabowo kan bukan barang baru kan. Itu. Di satu segi, ini dua orang juga yang berbeda. Satu profesional benar, satu orang partai. Tapi kan itu partainya Gerindra loh. Nah itu partainya Gerindra pula kan. Itu nggak takut dijawar sama Pak Prabowo? Nah yang saya khawatir itu. Maka pertanyaan berikutnya, Ibu Menpan ini kuat apa enggak nih? Ya kan, karena beliau membuat pernyataan yang berbeda dengan arus
ya yang kelihatan berada di Partai Gerindra gitu. Ya. Persis nanti nasibnya kayak Purbaya kan. Saya nggak mau bayar tuh, Bush. Lama-lama ngikut. Gimana lagi udah Iya. Pak Presiden pidato, tanggung jawab saya kata Presiden. Tapi ini bicara keputusan MK itu kan final dan mengikat. Kalau sekarang tidak dilaksanakan, bukannya apa MK jadi ini ya? Jadi hanya keputusan jadi macan kertas aja. Dilaksanakan, tapi menurut Menteri Hukum tidak berlaku kepada mereka yang sudah dilantik sebelum putusan ini ada. Karena istilah beliau itu nggak berlaku surut. Ya memang nggak ada yang menyebut ini berlaku surut. Iya berlaku sekarang. Karena ia berlaku sekarang, tinggal Anda lihat catat. Siapa polisi yang masih aktif duduk di jabatan sipil. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang, yang begitu tidak boleh. Gitu. Tapi kan mereka dilantik. Nggak ada pertanyaan mau dilantik kapan. Poinnya nggak di situ. Ibunya di situ. Nggak ada hubungannya dengan, karena dia dilantik sebelum ini, maka aturan ini nggak berlaku. Ingat peristiwa MK loh, KPK loh. Kenapa, Bang? Revisi Undang-Undang KPK diberlakukan dengan mengatakan seluruh staf di KPK itu menjadi aparatur sipil negara kan. Oleh karena itu perlu dilakukan fit and proper test yang disebut dulu namanya dengan tes wawasan kebangsaan TWK kan. Oh iya. Yang dulu dikira kadrun-kadrun. Muncullah TWK itu. Kalau pakai logikanya Pak Menteri Hukum, artinya nggak boleh ada TWK karena mereka dilantik sebelum undang-undang ini diberlakukan. Atau ada lagi yang putusan MK yang mengenai wamen nggak boleh Rangkap jabatan. Nah, tetap aja nih macan kertas tadi nih. Iya. Nah, kalau di Wamen itu memang diberlakukan 2 tahun setelah putusan itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oh ada Ada klausul itu. Oh. Nah itu, tapi argumen itu makin menguatkan bahwa putusan yang sekarang ini harus dilakukan karena Mahkamah Konstitusi nggak buka klausul bahwa putusan ini satu tidak menyentuh kepada mereka yang sudah dipilih atau dilantik sebelum putusan ini dibuat. Yang kedua misalnya putusan ini mengatakan baru akan dilaksanakan 2 tahun setahun atau kapanpun setelah putusan ini dibuat. Artinya karena nggak ada klausul itu di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ya otomatis itu berlaku. Nah sekarang kalau ia berlaku ya tinggal kita lihat ada nggak polisi aktif yang jabat di jabatan sipil alias 2 jabatan. Oh ada, kalau begitu berlaku aturan ini. Nah, jadi kelihatan kan di satu segi undang-undang KPK mereka bahkan berlaku surut istilahnya mungkin gitu ya. Tapi di undang-undang ini kok tiba-tiba Menteri Hukum mengatakan nggak berlaku surut. Nah kenapa Bang? Apa ada tekanan politik tertentu atau Nah, invisible hand istilah atau apa nih? saya mengatakan Penafsirannya begini. berbeda begitu ya. Saya melihat corak pemimpin Pak Prabowo ini menuju ke arah pemerintah Republik kekuasaan gitu istilah saya tuh. Republik Kekuasaan tuh itu ditandai setidaknya lima hal ya. Pertama adalah mereka menganggap sumber kebenaran mereka aja. Kedua, oposisi tidak boleh muncul, ya kan? Nah, yang ketiga perluas kewenangan aparat, baik aparat penegak hukum maupun aparat pertahanan. Itu. Nah, itulah kira-kira yang disebut dengan negara kekuasaan gitu atau republik kekuasaan. Otoritarian ya. Saya belum menyebut kata itu. Saya menyebut negara atau republik kekuasaan yang selangkah lagi ya menuju otoritarian. Gitu. Jadi oposisi ditiadakan, ya kaum kritis ya dipenjarakan, dibully macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, yang mereka menganggap mereka lah sumber kebenaran, yang lainnya salah semua seperti Menteri Hukum yang sekarang lah. Begitu dia mengatakan nggak berlaku surut ya sudah. Seolah-olah itulah. Gitu ya. Jadi jelimet kan rakyat biasa kayak Iya kita gitu. gini kan. Nah yang keempat memperluas kewenangan aparat penegak hukum. Jadi ini sebetulnya pengejauhantahan yang pernah dilakukan oleh Orde Baru 32 tahun. Balik lagi. Semacam itu. Nah cuma tentu semangatnya sama, cara berpikirnya sama, cara melakukannya berbeda. Kalau zamannya Orde Baru dilakukan dengan sangat terbuka lah ya, seolah memang nggak ada macam-macam. Ya, ketika Anda kritik ya bisa hilang kan kira-kira, bisa dipidana macam-macam gitu. Nah sekarang nggak. Mengapa polisi ini tidak Karena
pemerintahan yang cenderung menjadi kekuasaan itu akan menggunakan hukum sebagai infrastruktur untuk menekan kelompok-kelompok kritis. Tapi kan kita juga nggak tahu juga, bro. Jangan-jangan Pak Supratman ini mengeluarkan pernyataan gitu belum konsultasi juga, belum ada izin dari presiden kan? Menurut abang gimana? Ya kita nggak tahu, makanya rame-rame kita kritik supaya ini dengan oleh presiden. Supaya nyampe ke presiden Iya, lagi ya. seperti Wush kan gitu Iya. ya. Sehingga dengan begitu mungkin Pak Presiden pidato lagi. Saya ambil tanggung jawab. Ya kan? Ganti. Ya, tarik. Ya kan? Ya. Saya perintahkan kepada Kapolri, tarik. Ya, ganti ya kan? Bisa begitu. Cuman harusnya tidak menutupi apa yang seharusnya dibenerin, Bang, di sini. Nah itu makanya kita harus kita teriakkan kan, harus kita bicarakan bahwa implikasi dari cara berpikir Pak Supratman itu bukan hanya berkaitan dengan putusan MK, tapi itu sama dengan mengajari publik untuk tidak patuh pada putusan hukum. Wah, itu presiden yang Hah? ini. Seperti itu jadi. Loh, iya dong, kan sangat transparan banget. Ini putusan nggak berlaku mundur. Gitu. Sementara koleganya di tempat yang berbeda, tapi sama-sama menteri gitu, mengatakan tunduk patuh pada aturan itu. Ya. Padahal beliau menteri hukum. Jangan-jangan dia lagi flexing power ya. Malah menteri hukum yang tidak taat hukum jadinya Ya, ya. kesannya Presiden begitu. buruk untuk Kesannya penegakan begitu. hukum gitu Iya. ya. Nanti kalau orang mengatakan, misalnya buat Mahkamah Konstitusi buat putusan, oh nggak apa-apa dengan saya nggak berlaku surut kok. Ya, sebagainya. Jadi itu yang diajarkan oleh oleh Pak Andi ya. Mestinya beliau mengatakan pemerintah siap melaksanakan putusan itu. Iya. Karena nggak ada ruginya kan, coba. Apa ruginya pemerintah melaksanakan putusan itu? Kalau bukan berdasarkan kepentingan yang disebutkan tadi. Kepentingan apa? Kepentingan untuk mengawal kekuasaan Pak Prabowo. Melalui apa? Melalui aparat penegak hukum. Pola ini dilakukan oleh Soeharto dan dilakukan oleh Jokowi kan. Jokowi kan juga menggunakan aparat penegak hukum untuk mengawal kekuasaannya. Dikit-dikit panggil polisi, dikit-dikit panggil polisi. Tentu ada delik-deliknya lah ya. Pencemaran nama baik lah, undang-undang ITE lah, ya kan, mengancam kedaulatan negara lah, macam-macam lah. Itu yang membedakannya mungkin dengan zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru itu nggak pakai gitu-gituan lah, lo mau ambil angkut aja gitu ya kan. Nah sekarang nggak bisa begitu juga, harus dibuat halus. Caranya apa? Ya. Seolah-olah ada penegakan hukum. Oh Seolah-olah. ini tanda kutip tuh ya, seolah-olah. Oh itu. iya, cuman Anda bayangkan 1 tahun Pak Prabowo berkuasa, hampir 1.000 aktivis, ya kan, sekarang dipidanakan. Tapi banyak juga aktivis yang masuk di ini bang, kabinet tuh sekarang. Bukan itu cara membacanya. Oh. Yang saya mau katakan, baru 1 tahun Pak Prabowo berkuasa, sudah hampir 1.000 ya kan demonstran yang ditindak polisi. Salah satunya Del Pedro itu ya. Del Petro macam-macam. Ada nggak sejarah pemerintah kita yang kayak gitu? Khususnya setelah reformasi loh ya. Baru setahun, 1.000. Kalau 2 tahun. Kan? Iya, iya. Nah, maka putusan MK itu sebetulnya benar. Yang paling lucu bagi saya begini nih, kan ini berlomba-lomba nih bentuk tim reformasi polisi lah. Ya. Apa namanya ya kan? Iya. Polisi buat sendiri dengan nama sendiri, tapi intinya reformasi lah ya kan. Pemerintah buat sendiri dengan tim percepatan reformasi polisi. Iya. Dan jangan lupa Komisi 3 DPR juga buat Gitu. panja reformasi polisi, kejaksaan dan sebagainya. Gitu. Jadi Buat tiga lagi nih. ada tiga. Ini ngapain kita buat 3-3 pasal MK mereka nggak hormati? Kan ngapain kalian bicara reformasi? Ini bicara reformasi. Ini ada udah jelas nih. Tapi bentukan presiden kan yang akhirnya benar-benar diakui. Rujukannya nanti ya. Bukan itu yang saya mau katakan itu adalah ini kok seolah-olah berlomba-lomba mau reformasi polisi. Ini udah ada pasal yang jelas-jelas mereformasi polisi. Semuanya nggak mau ada yang mengatakan harus dilaksanakan. DPR-nya nggak ngomong supaya itu dilaksanakan oleh polisi. Pemerintahnya melalui Andi Pak Menko Supratman mengatakan, ini, ya. iya itu nggak berlaku surut gitu loh ya. Tim reformasinya diam.
Wah, berarti kita harus... Ngapain lo sok-sokan pakai tim-tim segala itu maksud saya gitu. Berarti loh. kita harus tanya Pak Mahfud juga nih. Kan belum lagi anggota-anggota tim reformasi yang netizen banyak aneh. Oh, anehnya kenapa, Bud? Anehnya kenapa orang yang perlu direformasi duduk di tim reformasi itu. Iya, makanya saya menyebut itu istilahnya dengan tim reformasi sepertiga hati. Bukan setengah hati lagi ya? Jangankan setengah hati, cuma sepertiga. Sepertiga. Kalau setengah masih ada harapan. Iya, iya. Dari 10 mungkin 5 kita dapat. Jadi yang menarik, saya lihat podcast di sebelah yang bintang tamunya Pak Mahfud kan ditanya sama hostnya, ekspektasinya seberapa? Kata Pak Mahfud, jangan tinggi-tinggi, udah ekspektasinya kamu 60 aja. oh gitu. Kalau 60 Lumayan tinggi ya. 2/3 Di atas. dong. Oh, Iya kan 2/3 hati. Ini berarti Iya. ini. Ini cuma sepertiga hati. Saya bayangkan coba 3 poin yang dapat nih. Karena salah satu tuntutan masyarakat ketika kerusuhan itu kan ada tuh Bang. Iya. Iya. Ini permintaannya. Salah satu menyebut ini orang ini harus diganti, reshuffle. Bukan reshuffle ya? Bukan Pokoknya harus diganti, diganti lah ya. Siapa? Ya, Kok balik nanya sih Bang? Siapa? lo ditanyain sama narsum lo. Kok diumpan balik? Bang minum. Kalau saya mengatakannya dari dulu Kapolri ganti. Siapa Kapolri? Namanya Pak Sigit. Kan saya kira di sini juga udah. Bung, saya ini sejak 13 tahun loh berbicara soal reformasi polisi ini. Anda bisa cek lagi, Anda Google lagi ya. Sejak tahun 2012 saya udah berbicara soal betapa penting reformasi polisi ini dilakukan gitu. Makanya ketika muncul salah satu isu di peristiwa Agustus, lalu direspon oleh Presiden dengan membuat tim reformasi, berjanji akan membuat tim reformasi, saya senang sekali. Saya merasa bagian penting dari tuntutan reformasi yang sama-sama kita perjuangkan 98 itu salah satunya mulai terwujud lagi melalui reformasi polisi. Sampai kemudian beliau membentuk tim itu. Setelah melihat tim itu, saya kira jelas Pak Prabowo hanya sepertiga hati ingin mereformasi institusi polisi. Lalu diperkuat lagi dengan peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi ini jelas putusan reformatif. Membatasi keterlibatan ya polisi aktif di dalam. itu untuk jabatan-jabatan yang murni. Ini ditempati oleh sipil. Kenapa? Kan kemarin Menteri Dikti ya seingat saya ya. Kenapa Bang? Menyebut ini mahasiswa-mahasiswa kita untuk menanggulangi pengangguran sebaiknya cari kerja ke luar negeri gitu. Wow. Kan udah lama tuh ya. Enggak, baru ini. Oh baru ulang lagi. Kemarin pernyataan lagi. 2-3 hari yang lalu lah. Tapi udah pernah disampaikan dulu tuh ya. Ini kan mengkonter 2 hal sekaligus. Dulu awal-awal pemerintahan Pak Prabowo itu kan ada tagar kabur aja dulu. Iya. Lalu diledek oleh mereka. Kamu nggak nasionalis lah. Nggak inilah, nggak itu. Sekarang menterinya minta malah ke sana. kamu keluar negeri. Kan bolak-balik nih cerita ya. Itu satu. Nah yang kedua, ngapain disuruh Pak? Itu ada 4.000 jabatan yang mestinya bisa diisi oleh orang yang pengangguran tadi. Diisi oleh orang yang sudah kerja di tempat itu. Polisi itu kan sudah dapat kerjaan. Ditempatkan di tempat itu, hilang 1. Tentara sudah dapat kerjaan, ditempatkan di tempat itu, hilang 2. Di total berapa? 4.000. Kalau 4.000 itu kita tertibkan, kan ada peluang kerja bagi orang yang belum bekerja di 4.000 tempat. Jadi yang ambil posisi itu sipil dong Pak jadinya dengan Karena memang itu jabatan sipil. Yang nggak boleh kan jabatan sipil. Anda bisa bayangkan ada polisi aktif duduk di Kementerian Perindustrian. Di mana relevansinya? Apakah karena orang yang siap kerja di Indonesia kecil sekali ya? Jangan bilang dong kecil sekali, justru saking pemahaman dari bapak-bapak yang di atas. Bukan, kita ini sedang mengkontraskan mereka sendiri. Itu kan cerita tadi. Ada Menteri Dikti yang mengatakan untuk mengurangi pengangguran, artinya kan stok pekerja kita banyak.
Saking justru yang nggak ada adalah pekerjaannya kan. Makanya disuruh Makanya kesana. suruh keluar negeri Keluar gitu negeri, loh. bro. Nah saya mau menyebut jangan buru-buru suruh keluar negeri dulu, tertibkan dulu ini. Mereka yang punya 2 jabatan suruh pilih 1 supaya yang belum punya jabatan ini masuk menggantikannya, sehingga uang negara nggak numpuk kepada 1 orang dari 2 sumber yang sama-sama APBN kan gitu. Iya. Nah, itu yang saya mau katakan. Nah, kalau kita tertibkan yang 4 ribuan itu, kira-kira ya, 4.300 malah itu. Kan artinya ada potensi dari orang yang banyak ini untuk duduk di tempat 4.300 itu gitu. Nah kira-kira nih menurut abang nih, Jimli Asidiki sama Prof Mahfud berani nggak menyuarakan ini? Ini sama sekarang belum. Oh, belum. Iya, kita belum dengar. Ya mungkin nanti nih setelah podcast ini nanti. Bahkan ada data juga beredar gitu ya di online. Bahkan rangkap jabatan tuh nggak hanya 2 loh. Berapa bang? Ada yang sampai punya 3 atau 4. Nah, iya. Pejabat sekarang ini? Oh iya. Bukan hanya 2. Rangkap tuh bukan berarti double loh. 3, 4. Nah, makanya berarti mata pencairan habis karena mereka. Iya. Nah, itu. Bener. Waduh. Gimana? Ya, jadi itulah makanya kita jadi apa namanya itu, apa istilahnya itu ya, istilah saya itu apa namanya, putus harapan sih enggak, Iya. tapi ya jelas kita makin hopeless lah. Abang nggak ngelihat ya apa light at the end of the tunnel gitu. Kan nggak ada begitu ya. No hope gitu ya. Iya, belum. Oke. Tetap ada harapan ya, makanya kan kita harus bersuara terus menerus gitu. Karena ini persoalannya bukan hanya satu sektor ya, bukan hanya soal bahwa polisi kita ini baiknya memang fokus kepada pekerjaannya sebagai polisi. Bukan hanya itu, tapi soal penyerapan tenaga kerja juga masuk di dalam. Dan yang paling penting adalah kebutuhan orang kepada polisi yang lebih profesional. Iya, itu intinya tuh penting. Iya. Kita mengeluh soal keamanan, mengeluh soal ini. Lah polisinya duduknya di jabatan sono. Iya. Padahal jumlah polisi di kita itu sedikit. Cuma sekitar 400 ribuan sekian. Bukan aparat total keseluruhan ya 400.000. Iya, itu total keseluruhan loh. Itu termasuk yang bekerja di administrasi tuh. Iya. Polisi administrasi, polisi yang duduk di tempat lain dan sebagainya. Jadi yang aktif betul-betul supaya aparatur hukum dan aparat ketertiban nggak sampai 400.000 tuh. Gimana ngawal 280 juta? Kan keteteran gitu. Iya, itu benar itu. Nah, oleh karena itu ya harus profesional. Ini negara kita tuh emang ribet banyak masalah. Ini RUU KUHAP lo katanya mau bahas tuh KUHAP Iya. yang lagi ini udah disain. KUHAP itu yang saya maksudkan tadi dengan bagian dari upaya menuju ke arah pemerintah republik penguasa itu. Pasal mana bang? Soal memperluas kewenangan polisi. Iya. Menjadi seolah-olah jadi super body sekarang. Iya. Kok malah jadi kayak begitu ya? Nah, itu yang saya sebut sebab dibutuhkan oleh pemerintahan yang berkuasa polisi yang jauh lebih besar kewenangannya. Dengan cara begitu, semua tindakan polisi yang tanda kutip yang dikhawatirkan akan meredam kritik dianggap oleh tindakan yang berdasarkan hukum. Padahal di rezim sebelumnya kan polisi kan udah kayak super body banget tuh. Kan belum ada dasar hukumnya kan. Oh ini malah Ini udah dilegalisasi dengan dasar hukum. Itu persis dulu di zaman kita Orde Baru. Kamu belum bicara aja, kamu udah bisa ditangkap. ada subversif soalnya. Iya, Undang-undang subversif. subversif. Kenapa kamu ditangkap? Karena polisi berpikir kamu akan melakukan tindakan subversif gitu loh. Jadi berpikir melakukan tindakan subversif bisa ditangkap. Berpikir aja. Itu istilah kita dulu di zaman Orde Baru loh ya. Biasa kalau Pak Prabowo nggak setuju langsung muncul jadi Hero ya. hero. Nah, ini berarti beliau setuju ya? Belum, ini kan belum akhir men. Ya tapi ini kan KUHAP keluar reaksi biasanya keluar setelah ribut di ini. belum tentu. Jadi gimana tuh? Bisa Bang? juga. Bacaannya apa bang? Ya belum tentu, bisa juga bacaannya kayak tadi juga. Iya kan, ini bacaan lo ya, bisa Iya, juga. iya, Ini bacaan. soal bisa juga. Iya, iya. Sebab kita harus hati-hati nih, polisi kewenangannya makin luas loh di KUHAP. Kan namanya analisa kan. Iya, Bang. makanya. Jadi kita harus pertegas ini analisa. Ini analisa. Bisa juga. Kalau tadi kan Anda tanyakan, itu pernyataan Pak Andi itu memang disetujui oleh Pak Prabowo kan kira-kira gitu. Iya. Boleh jadi iya. Dia buat ribut dulu deh.
Nanti kan di ujung Oke. aku tangkap nih. Bener. Jadi- bisa juga, iya. Jadi masih lempar umpan, belum terjadi ini ya, reaksi yang Iya. ditunggu ya. Belum jawab-jawaban ya. Iya. Di medsos belum. Terus apalagi Bang, dari KUHP yang baru ini yang kira-kira kurang? Oh ini nih. Penangkapan bisa lebih dari 1 kali 24 jam, pasal 90 dan 93. Penahanan tanpa izin pengadilan, pasal 5. Ini saya baca dari Kompas ya. Penyidik bisa menahan tanpa izin hakim dengan alasan tanda kutip mendesak yang tidak dijelaskan batasannya. Hal ini membuat kewenangan penahanan sangat subjektif. Ini menurut Kompas seperti itu. Iya. Apa yang kita dapat Gini loh, lakukan gini loh. sebagai Kalau mau bingnya, kalau kita punya polisi yang tingkat kepercayaan publiknya katakanlah 80% gitu. Ya kan, di tangan mereka hukum seburuk apapun akan bagus. Sebaliknya, kalau kepercayaan publiknya terhadap polisi rendah seperti yang kita alami sekarang, sebagus apapun hukumnya bisa diakal-akalin. kontradiksi ya. Iya, Saat ini kan kinerja atau institusi yang dianggap terburuk itu nomor 1 DPR, kedua kepolisian. ya, Tapi diberikan kepercayaan begitu luar besar. biasa lebih Iya, besar. itu. Jadi agak kontradiksi dengan Itu sama, situasi yang ada ya. sama di kita ini kan senangnya itu nambah kewenangan. Dikit-dikit apa namanya institusi-institusi negara itu minta kewenangan tambah dong, kewenangan ditambah dong. Jadi selalu minta kewenangan besar untuk tindakan-tindakan yang sebenarnya kecil. Nah, itu yang kita alami sekarang ini gitu. Iya. Jadi diperluas kewenangannya, salah satunya faktornya yang saya sebut menuju ke negara, ke republik kekuasaan itu gitu ya, republik penguasa gitu ya. Nah supaya cara melakukan represifnya seolah-olah berdasarkan hukum, padahal sebenarnya itu tindakan represif. Nah diperluas tuh, kan berat itu, bisa langsung ditangkap, nggak ketahuan kapan harus dikeluarkan, tidak harus melalui proses pengadilan gitu. Ini langsung berlaku, Ya dengan sendirinya. langsung berlaku. Ya kan 30 hari tidak ditandatangani oleh presiden dengan sendirinya berlaku. Jadi saat ini udah ditandatangani belum ya? Belum Nanti dong. ya. Tinggal nunggu waktu, mungkin 2-3-4 hari setelah ini akan ditandatangan. Lagi pula nggak ditandatangan presiden 30 hari Digantung aja udah. Oh, gitu. Udah berlaku sendiri. dengan sendirinya berlaku. Nah itu yang saya mau katakan begini, dengan polisi yang belum direformasi, Anda beri kewenangan yang kayak begini nih, nggak bisa kita lihat gimana persoalan masyarakat dengan polisi yang akan kita hadapi kemarin gitu. Jadi ini seperti elit ini nggak belajar dari peristiwa Agustus gitu. Ini mulai kembali semua ke setelan pabriknya, DPR-nya begitu, ya kan, polisinya juga begitu gitu. Nah, seolah-olah masyarakat itu sudah bisa diselesaikan dengan cara buatlah tim reformasi yang sepertiga hati itu tadi gitu ya. Lalu beri sanksilah kepada 2-3 orang anggota DPR itu seolah-olah udah selesai. Apa mereka menganggap bahwa rakyat kita itu mudah lupa, Pak? Bang. Saya setelah peristiwa Agustus itu agak berbalik pandangan. Masyarakat kita nggak lupa. Cuman saking banyaknya persoalan yang mereka hadapi tiap hari gitu loh, Pak. Kadang-kadang persoalan setahun yang lalu bisa ketinggalan karena berhadapan dengan ini. Jadi mereka nggak lupa, hanya punya persoalan terus gitu loh. Jadi Tapi ini jadi lama-lama ya akumulatif. Gitu. Karena mereka nggak pernah lupa. Cuma mereka harus berhadapan dengan persoalan baru. Tiba-tiba pajak lah, tiba-tiba wush lah, tiba-tiba ijazah lah, tiba-tiba ini. Dan ini kan seperti berlomba-lomba persoalannya. Sehingga kemampuan setiap orang untuk ikut semua terlibat dalam peristiwa itu kan nggak mungkin gitu. Jadi yang tahun yang lalu endapkan dulu, ini endapkan dulu. Tapi nggak lupa, diendapkan aja. Sampai kemudian puncaknya peristiwa Agustus itu terjadi. Dan itu amuk. Amuk itu kan artinya satu tindakan dengan seperti yang kemarin tuh yang melakukan
ungkapan dengan cara yang tak terduga, yang tujuannya nggak terbaca apa. Ya. Karena itu ekspresi kekecewaan aja, jengkel, marah gitu, mengekspresikannya dengan cara-cara yang seperti itu. Untunglah ya sebagian dari kawan-kawan itu merumuskan apa tuntutan-tuntutannya yang dikenal sebagai 17+8 saat itu ya kan. Tapi kan sebelum itu ini maunya apa gitu. Semua Ya, tapi dan kan kala itu terjadi, Bung, bahkan pidato Presiden Prabowo pun nggak mampu untuk meredamnya. Ingat loh pidato beliau pertama malam-malam itu. Apa yang terjadi? Besoknya malah tambah besar. Sampai kemudian agak reda setelah beliau melalui tokoh-tokoh nurani bangsa itu mengatakan akan membentuk tim reformasi polisi. Nah itu agak reda tuh. Cuman ya lip service lagi seperti Itu yang saya mengatakan. Itu yang saya katakan, loh kok ini seperti nggak belajar dari peristiwa Agustus. Pelan-pelan nih elit-elitnya, baik eksekutif, legislatif kita, kembali ke setelan pabrik itu. ke factory setting yang lama. Bang, thank you ya. Sama-sama. Thank you Bang. Ciao.